kita akan bahas rahasia algoritma TikTok dari orang dalam. Siapa nih orang dalamnya? Welcome back again with Kang Adi Channel. Wah teman-teman semuanya ya, kali ini ada hal yang menarik ya. Kemarin saya scroll di TikTok, ternyata ada perubahan algoritma terbaru. Buat kamu nih para affiliate, pastikan tonton video ini sampai habis dan jangan sampai dilompat-lompat, karena setiap partnya itu akan memiliki bagian-bagian yang sangat penting sekali. Nah, kira-kira apa sih yang akan dibahas Kang? Nah, kita akan bahas rahasia algoritma TikTok dari orang dalam. Siapa nih orang dalamnya? Tentunya mereka-mereka yang sudah sempat ikut beberapa workshop dengan orang-orang TikTok Shop. Dan itu teman-teman ya, penting banget, apalagi kalau kamu seorang afiliator, pastinya pengen dong live streaming rame. Nah, pastikan sebelum saya lanjutkan, jadi klik like, share, dan juga subscribe. Dan kalau misalnya mau komentar, tuliskan jejaknya di bawah sini. Oke teman-teman semua, jadi begini. Ketika kemarin saya sudah membahas mengenai Shopee live streaming ya, kenapa bisa anjlok. Nah sekarang pun sama kasusnya ya teman-teman ya. Jadi saat kemarin saya live streaming rajin selama sebulan, kemudian saya libur selama seminggu, ternyata itu anjlok parah. Bahkan dari viewernya yang cuma 10, sekarang kembali ke 1 viewers lagi ya teman-teman ya. Apa sih dampaknya ketika live streaming kita sedikit penonton? Yang pertama jelas, potensi untuk terjual produk kita itu semakin sedikit ya teman-teman ya. Meskipun di awal TikTok itu ketika kita buka live streaming baik di handphone ataupun di laptop, itu TikTok akan nge-boosting si video kita ya, atau live streaming kita. Nah, lalu kita analisa apa saja sih yang membuat live streaming kita itu menjadi tidak direkomendasikan oleh TikTok. Yuk langsung aja check it out. Nah buat teman-teman semua ya, ini saya baru saja live streaming. Jadi kenapa sih algoritma TikTok itu sepertinya tidak adil ya bagi para afiliator kecil? Nah sebenarnya begini ya teman-teman ya, ada parameter ketika kalian misalnya ingin tahu berapa banyak atau perkiraan nih viewer kita yang akan masuk ke live streaming kita. Jadi kita pertama analisa dulu. Kita lihat di sini ya teman-teman ya, di bagian yang ini. Jadi kita lihat view source-nya, dari mana datangnya si penonton itu. Nah ketika kalian melihat for your feed ya teman-teman ya, artinya itu konten kalian di boosting atau live streaming kalian di boosting oleh TikTok for free. Jadi ketika orang scroll video TikTok, itu tuh pastinya video kalian itu sedang masuk ya, tentunya kepada audiens yang tertarget sesuai dengan needs kalian. Nah untuk bagian ini kalian bisa analisa ya, ini kolom search ini itu dimana para pembeli yang sedang masuk ke beranda TikTok Shop dan kemudian mereka scroll mencari produk, saat itu pop up kita muncul. Nah untuk yang other ini biasanya itu rekomendasi atau merupakan hasil share dari para penonton yang masuk di live streaming kita. Nah jika yang ini bagian bawah ini live merge, itu biasanya orang-orang yang lagi cari-cari live streaming yang mungkin mereka sedang butuhkan. Nah untuk menganalisa traffic itu dari mana? Nah buat teman-teman semua ya, untuk informasinya adalah kali ini algoritma TikTok itu lebih mengedepankan bagi para kreator-kreator yang memiliki GPM tinggi. Nah ketika kita bicara GPM, apa sih GPM itu? Jadi ada GMV, ada GPM. Jadi untuk GMV itu adalah hasil penjualan kita ya teman-teman ya di akhir. Jadi itu biasanya ketika kita sudah selesai live streaming, itu kita akan lihat nih hasilnya. Misalnya penjualan kita hari ini 1 juta rupiah atau 5 juta rupiah atau 15 juta rupiah, itu namanya GMV. Nah jika GPM itu ya teman-teman ya, jadi ini GPM. Jadi GPM itu proses di mana ketika kita live streaming ada orang yang check out. Nah lalu untuk mendapatkan GPM ini dari mana sih? Tentunya teman-teman semua ya, kita geser sedikit lagi ke sini. Mohon maaf ya karena layarnya agak kecil. Nah, oke. Nah, ini yang paling fundamental ya, teman-teman ya. Bisa lihat di sini, ini adalah bagian dari TikTok dashboard ya. Nah, GPM ini akan datang dari room rate ya, teman-teman. Nah, ini adalah room rate-nya ya, teman-teman. Jadi EER itu adalah enter room rate dari para penonton yang masuk ke live streaming kita. Nah kalian bisa lihat di sini, jika grafiknya seperti ini, artinya para penonton itu keluar masuk ya. Meskipun total semuanya selama 2 jam saya live streaming itu bisa mendapatkan 40 viewers, tetapi untuk hasil GMV-nya ini masih 0 teman-teman ya, karena itu jelas menandakan bahwa orang-orang yang masuk ke live streaming kita ini artinya mungkin satu
dia masih belum tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Yang kedua, pembawaan dari hostnya tuh bisa jadi terlalu kaku sehingga para penonton yang mau membeli atau mau check out dari keranjang kuning kita merasa tidak nyaman. Yang ketiga, mungkin dari setup live streaming kita yang terlalu kaku sehingga biasanya nih kadang-kadang kalau di TikTok itu lebih banyak yang nongkrong daripada yang beli ya teman-teman ya. Bener atau enggak? Fakta atau fakta ya teman-teman ya. Nah begitu. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan enter room rate ya teman-teman? Nah, ini di sini enter room rate-nya. Jadi kalian nanti bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah CTR, click through rate ya. Jadi click through rate ini adalah produk-produk mana saja yang bisa mendatangkan traffic. Jadi kalian tuh harus mulai nih riset produk. Nah, riset produknya dari mana? Gampang banget ya teman-teman ya. Kalian bisa mulai riset produk dari sini nih. Sebentar di loading dulu reason kita. Aduh, sebentar. Kita masuk dari sini ya, market analytics ya teman-teman ya. Nah, jadi pastikan kalian ketika misalnya mau live itu kalian coba cari dulu nih apa yang sedang trending produknya. Kemudian di sini misalnya kategori dari affiliate saya ini adalah elektronik ya teman-teman ya, phone dan elektronik. Nah ini teman-teman semua kita lihat di sini. Nah sekarang itu masih unggul di handphone Apple ya teman-teman ya, dan ini tuh jenis-jenis produk-produk yang sedang trending ya. Jadi kalian bisa selipkan tuh kalau misalnya si needs kalian itu sesuai dengan si produk-produk ini. Jadi tentukan misalnya teman-teman kalau mau riset produk di sini aja ya, masuk aja ke market analytics. Jadi untuk websitenya itu ada di TikTok desktop streamer ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa pilih nih mau yang best seller, komisinya tinggi, atau banyak yang dipilih oleh kreator, ataupun yang trending ya teman-teman ya. Yuk kita kembali lagi ke dashboard ya teman-teman ya. Nah setelah itu kalian jangan lupa susun ya teman-teman ya produk yang ada di sini. Jadi setelah kalian misalnya live streaming selama 1 jam atau sudah live streaming selama setengah jam, kalian bisa lihat nih produk mana saja yang ada kliknya. Nah ini CTR-nya ya teman-teman ya, dilihat nih. Ini untuk USB function dia ada di 18%. Kemudian apalagi nih kita lihat di sini. Ada di sini. Nah, ini juga ada Cortex OTG ya, teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah menganalisa ini semua, boleh dicatat atau boleh diingat, kalian langsung masuk ke bagian sini nih, teman-teman ya, live stream panel. Nah, biasanya setelah memasukkan produk, teman-teman ya, seperti ini ya contohnya ya. Misalnya kalian sudah bikin live produk set. Nah, sudah bikin live produk set seperti ini. Nah, ingat ya kalian ya, teman-teman ya. Jadi, kalau menggunakan PC ini lebih enak. Nah kalian susun aja seperti ini. Misalnya mau disusun yang seperti ini ya. Misalnya yang trending itu sekarang ini adalah produk-produk misalnya audio. Nah ini tinggal diklik seperti ini. Berdasarkan hasil riset tadi teman-teman ya. Langsung naikkan ke sini. Nah teman-teman semua biasakan ketika menyusun sebuah produk itu dari 1 sampai yang nomor 5 itu produk-produk yang paling laku atau yang paling laris manis ya. Berdasarkan kategori teman-teman. Nomor 5 hingga nomor 10 itu adalah produk yang potensi terjualnya tinggi ya, atau produk yang sedang trending. Untuk nomor 10 hingga ke bawah itu produk-produk yang mungkin potensi dibelinya sedikit. Nah, kenapa sih kan harus seperti itu? Karena biasanya pengalaman saya ketika 1 tahun ngonten di TikTok, kemudian live streaming di TikTok, ketika susunan produk dari nomor 1 hingga nomor 5 ini bagus dan bisa mendatangkan traffic, itu biasanya nilai penjualan kita akan tinggi ya teman-teman ya. Nah sehingga GPM-nya ini akan berubah naik teman-teman ya. Jadi intinya TikTok itu akan merekomendasikan live streaming kalian ketika GPM-nya ini tinggi. Semakin tinggi kalian mendapatkan nilai GPM atau tinggi penjualannya saat live streaming, maka TikTok akan semakin ngeboosting teman-teman ya. Lalu bagaimana nih bagi para pemula? Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Intinya tidak ada yang instan teman-teman semua ya. Yang jelas kalian tetap harus berusaha, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang host live streaming yang humble teman-teman ya. Meskipun kadang-kadang penonton-penonton di TikTok itu suka ada yang iseng ya teman-teman ya, tapi bagaimana caranya kita mengontrol anger management kita atau mengontrol amarah kita supaya tidak terpancing ya teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi, untuk mendatangkan sebuah GPM dalam live streaming kita, yang pertama kita perhatikan room rate ini ya teman-teman ya. Jadi enter room rate itu sejauh mana penonton yang masuk dari yang masuk ke dalam live streaming kita. Dari mana sih kita mengecek room rate ini? Yaitu dari susunan produk-produk seperti ini ya, yang sudah dibuat susunannya oleh kita berdasarkan hasil riset.
Jadi kalian, saran saya live dulu setengah jam, nanti lihat mana yang mendatangkan klik produk. Nah ini CTR ya patokannya ya, nanti kalian boleh tulis. Jadi yang paling tinggi CTR-nya itu yang disimpan di paling atas. Begitupun diurutkan sampai ke nilai yang paling kecil ya teman-teman ya. Nah dengan begitu kalian nantinya bisa naik di sini JPM-nya, dan dengan begitu maka konten kalian atau mungkin video kalian atau bahkan live streaming kalian tuh bisa mendatangkan traffic yang cukup besar. Apalagi sekarang ketika ada campaign Ramadan di beberapa platform ya, seperti di Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop, itu udah jelas ya mereka jadi satu. Nah mereka ini pasti akan mengadakan diskon besar-besaran. Ini adalah kesempatan kalian untuk membangun akun atau bahkan mungkin membuat konten yang terbaik, supaya ketika bulan Ramadan nanti persaingan yang ketat itu tidak akan menjadi sebuah momok bagi kalian. Mereka itu adalah sebuah sebuah semangat untuk kalian teman-teman ya. Sebentar kita ubah dulu screennya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi kesimpulannya adalah algoritma TikTok di tahun 2024 ini untuk live streaming khususnya adalah TikTok akan lebih merekomendasikan live streaming itu kepada orang-orang ketika memiliki nilai GPM yang tertinggi ya teman-teman ya, gross per mile, artinya penjualan ketika live streaming. Jadi bagaimana caranya ketika kalian membuat strategi supaya si para penonton itu tidak hanya masukin ke keranjang tapi dia mau check out juga. Nah untuk konten ini insya Allah akan saya splitting nanti di video berikutnya ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian ini jangan lupa dong subscribe, like, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten dari Kang Adi. Jika ada pertanyaan atau kalian mau diskusi dengan saya secara langsung, boleh aja masuk ke live streaming Kang Adi ya di jam 1 siang dan jam 8 malam. Dengan begitu kita bisa menyambungkan silaturahmi ya teman-teman ya, dan kita bisa saling berbagi, sharing-sharing pengalaman. Bukan berarti saya itu lebih pintar, tidak, tapi saya pun masih banyak membutuhkan ilmu dari teman-teman semua, sehingga kasanah keilmuan kita itu bisa semakin berkembang. So jangan lupa teman-teman tetap stay tune di channelnya Kang Adi. Sampai jumpa di next video.